البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan keutamaan khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana beliau menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza jaisyal usrah falahul jannah." Dan yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu pembahasan yang ke-473. Kita ambil terlebih dahulu untuk menyambung. Mahiyya ghazwatul usrah. Apa itu ghazwatul usrah? Wal jawab, ghazwatu Tabuk. Wa dalilu qauluhu ta'ala, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uuhu fi sa'atil 'usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan taubat, itu mengampuni, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini an-nabi, al-aba kalau seperti ini namanya. Laqad taballahu 'alan nabi, al-aba namanya. Indak Ridwan. Tayyib, al-ahdi dhihni, yaitu al yang menjadikan isim tersebut ma'rifat dan dibawa pada sosok yang sudah dikenal di benak orang yang diajak bicara. Itu namanya ahdi dhihni. Seakan-akan ada perjanjian ketika mengucapkan an-nabi, yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di benak kita sudah jelas, yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, itu dalam ayat di surat At-Taubah ini, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taubat kepada nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan muhajirin serta ansar, alladzina ittaba'uuhu fi sa'atil usrah, yang mereka mengikuti beliau, itu mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat-saat kesulitan. Pada saat kesulitan. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim. Setelah hampir-hampir hati segolongan dari mereka itu menyimpang. Kenapa? Karena ujiannya berat, akhwan. Ujiannya berat ketika itu. Dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, ay kharaju ma'ahu liqitalil a'da fi ghazwati Tabuk, wa kanat fi harrin syadidin wa dhiqin minaz zadi war ruqub, di mana para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar
mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keluar memerangi musuh-musuh di perang Tabuk. Yang saat itu dalam kondisi harrin syadid. Apa itu harrin syadid? Indak Ukasha. Kondisi yang panas sekali. Wadhiqin minazad, dan sempitnya perbekalan, sempitnya perekonomian saat itu. Untuk mengumpulkan bekal sulit. Nah, padahal namanya safar untuk perang butuh bekal yang cukup. Demikian pula warruqum, kesulitan dari sisi tunggangan. Di sisi yang lain, wa kathrati aduwwin mimma yad'u ila takhalluf, dan banyaknya musuh yang mendorong untuk seseorang tidak ikut. Sudah panas, perbekalan kurang, ditambah apa? Tunggangan juga kurang, musuhnya banyak. Nah, berat. Fasta'anullaha wa qamu bidzalik. Kemudian mereka memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunaikannya. Min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum ay tanqalibu qulubuhum wa yamilu ila ad-da'ah was-sukun. Walakinna Allah thabbatahum wa ayyadahum wa qawwahum. Yaitu tatkala sebelumnya hati-hati mereka itu hampir-hampir apa? Tersimpangkan, ikhwan. Kenapa? Yaitu hatinya condong untuk memilih tinggal saja di rumah. Ya tidak. Berat ini mencari-cari uzur. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan pada mereka dan kuatkan hati-hati mereka. Ini taufik dari Allah, ikhwan. Nah, tatkala suatu ibadah itu ujiannya semakin besar dan seorang hamba kok mampu menunaikannya di saat manusia meninggalkan hal tersebut, maka itu nikmat yang sangat agung, dan kita rasakan. Nah, betapa pada hari-hari yang lalu manusia hampir-hampir, nah, kebanyakannya tidak berani untuk ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jum'ah, nah, tidak ditegakkan. Jamaah ditinggalkan. Mau ke masjid, hati mereka apa? Dipenuhi rasa takut. Dan tatkala seorang hamba diberi sabat, kekokohan untuk menunaikan itu, ini merupakan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma taba 'alaihim. Kemudian ketika sebelumnya hati mulai condong, Allah berikan kekokohan dan Allah berikan pengampunan. Ini menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, dan juga di sini penegasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada Muhajirin dan Ansar yang ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Dan itu termasuk seagung-agung anugerah ketika Allah menegaskan pemberian ampunan kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi syahid dari ayat ini yaitu apa? Fi sa'atil usrah. Nah, yang dimaksud adalah ghazwah Tabuk. Wa hadithu Abi Musa radhiyallahu anhu qala arsalani ashabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu al-humlan lahum. Para sahabatku dari kalangan Asy'ariyun mengirimku untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada beliau tunggangan yang bisa membawa mereka.
idhum ma'ahu fi jaisyil usrah wa hiya ghazwatu Tabuk. Sebab mereka bersama beliau dalam jaisyul usrah, yaitu peperangan Tabuk. Dan padanya kisah yang juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat At-Taubah, ikhwani fillah, bagaimana para sahabat yang tidak mendapatkan tunggangan, tidak punya perbekalan, tidak bisa untuk ikut berangkat, mereka pulang dalam keadaan menangis. Naam, menunjukkan semangat yang luar biasa dari para sahabat radhiyallahu alaihim untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ujian juga yang semakin menambah beratnya kaum muslimin untuk meninggalkan Madinah, ikhwani fillah, yaitu karena saat itu di Madinah dalam kondisi yang sangat nyaman. Sebagaimana disebutkan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dalam kisah beliau, di mana musuh yang banyak yang akan dihadapi menjadikan kaum muslimin berat. Di sisi yang lain, wadzalika hina tabatis thimar, dan saat itu tatkala buah-buahan itu dalam kondisi bagus di Madinah. Dan Tabuk, ikhwani fillah, adalah Madinah bainal Madinah An-Nabawiyah wa Syam. Tabuk itu adalah suatu kota yang terletak di antara Madinah sekarang ini dengan Syam. Wa hiya al-an minal mudunis Saudiyah asy-Syimaliyah al-masyhurah. Dan pada saat ini Tabuk masuk dalam dalam kota-kota di daerah Saudiyah asy-Syimaliyah. Saudiyah bagian mana ini? Bagian utara yang masyhur. Dan dinamakan dengan Ghazwatul Usrah dikarenakan terkumpul padanya, ikhwani fillah, kesulitan-kesulitan yang banyak. Naam, li'anna jami'a awqatil ghazwah kanat fi usrah. Karena keseluruhan waktu peperangan ini, ikhwan, ada pada kondisi yang sulit. Fajtama alaihim usratul dhahr. Ya, terkumpul pada mereka saat itu usratul dhahr, yaitu kesulitan dari sisi dhahr. Apa yang dimaksud dhahr? Yaitu tunggangan, punggung hewan, nggak bisa mencari tunggangan yang memenuhi pasukan kaum muslimin. Wa usratul zat, dan sulitnya perbekalan. Wa usratul ma, dan sulitnya air. Nah, jadi kesulitan yang banyak. Karena pada sanah al-mujdibah, yaitu pada tahun yang di situ kemarau panjang, paceklik. Di samping jaraknya begitu jauh. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mencela orang-orang munafikin yang beralasan dengan panasnya jalan yang akan ditempuh, Allah Subhanahu wa taala katakan bagaimana dalam Al-Qur'an, inna Umar,
Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Katakanlah bahwasanya api neraka Jahannam itu lebih dahsyat panasnya seandainya mereka itu memahaminya. Sepanas apapun yang dirasakan di dunia tidak ada bandingannya. Kenapa? Karena perbandingan panas dunia dengan panas neraka berapa kali lipat lagi? Indak ya Syahrul? 69 kali lipat lagi. Karena panas api dunia adalah satu bagian dari 70 bagian panas api neraka. Dan Rasulullah SAW dalam peperangan ini berangkat dengan pasukan yang banyak. Disebutkan dalam tarikh fi nahwin min 30,000. Nah, berangkat dengan jumlah pasukan sekitar 30.000. Dan Utsman memiliki andil yang besar, ya kawan. Dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad sahih li ghairi, berdasarkan penguat-penguatnya, dari Abdurrahman bin Samurah, Ja'a Uthman bin Affan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi alfi dinarin fi thawbihi hina jahaza Nabi sallallahu alaihi wasallam jaish al-usrah. Uthman datang dengan membawa 1.000 dinar di pakaiannya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukan usrah. Fasabbaha fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian serahkan ke pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha biyadihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membolak-balikkan dinar-dinar tersebut mata uang, ya. Dinar mata uang emas. 1.000 dinar. Dibolak-balik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, sambil mengatakan ma darrabna Affan ma amila ba'dal yaum. Tidak akan bermadarat bagi Ibnu Affan apa-apa yang dia lakukan setelah hari ini. Ini juga nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pengampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap sahabat yang mulia ini. Mal darrabna Affan ma amila ba'dal yaum. Juga isyarat tentang taufik yang Allah berikan kepada Utsman untuk tidak terjatuh dalam dosa-dosa. Diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat tersebut. Adapun pasukan yang beliau persiapkan diriwayatkan di sini lebih besar daripada yang kemarin disebutkan, ikhwan. Nah, selain berinfak dengan 1.000 dinar ini, hamala ala alfi ba'ir wa jahazaha atamma jihaz. Itu beliau membawa, ikhwan, pasukan di atas alfu ba'ir, 1.000 unta. Jadi Utsman memang luar biasa dari sisi kekayaannya dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. 1.000 unta untuk membawa pasukan. Kemudian berinfak untuk peperangan tersebut dengan 1.000 dinar. Dan itu seutama-utama infak untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan beliau di Madinah yaitu Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Sedangkan yang diperintahkan untuk menjaga para wanita dan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. 'Ala 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 'ala
Makanya tatkala orang-orang munafikin menyakiti Ali dengan gangguan biasa orang munafikin, ikhwan. Mereka itu gangguannya tidak henti-henti terhadap kaum muslimin, terhadap para sahabat yang mulia. Ketika Nabi menentukan Ali untuk menjaga para wanita dan anak-anak, diajak. Ditinggalkan oleh Muhammad untuk ngurusi anak-anak dan wanita. Padahal Ali seorang yang sangat pemberani. Makanya Ali kemudian mengeluhkan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berat hatinya diajak seperti itu. Kemudian Nabi menghibur dengan perkataan yang masyhur, "Ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa, ghaira annahu la nabiyya ba'di." Ini juga bagusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menghibur para sahabatnya. Karena orang-orang yang gagah, berani, kemudian disuruh untuk apa? Tinggal, enggak ikut perang, berat. Apalagi ngurusi wanita dan anak-anak. Tapi itu harus, karena tidak mungkin kemudian ditinggalkan keseluruhan tanpa ada yang menjaga mereka. Karena di sana ada orang-orang munafikin, masih ada orang-orang yang juga niatan-niatan buruk, Yahudi dan seterusnya. Dipilihlah Ali untuk memegang amanah ini, dan dikatakan oleh Nabi, tidakkah engkau ridha kedudukanmu di sisiku seperti Harun di sisi Musa, di mana Musa ketika pergi untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Harun untuk menjaga kaumnya. Jadi Ali radhiyallahu anhu tidak ikut dalam peperangan Tabuk dikarenakan tugas. Dan tidaklah tinggal di Madinah kecuali para wanita, anak-anak, kemudian orang-orang yang memiliki uzur dari kalangan laki-laki dan yang mendapati tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam kisah ini ada yang dikenal dengan al-bakkaun. Bakkaun, yaitu orang-orang yang ingin ikut perang tapi tidak mendapati nafkah yang cukup, tidak mendapati biaya cukup untuk ikut perang, ya Pak. Karena Utsman membiayai 1.000 pasukan dengan apa? Dengan kendaraannya. Tersisa 7 orang yang sebenarnya ingin ikut. Mereka kuat, tapi apa? Tidak mendapati perbekalan yang lengkap. Padahal jarak yang ditempuh jauh. Tidak mungkin jalan kaki saat itu. Dan yang dikenal dengan bakkaun dalam kisah perang Tabuk 7, ya kawan, yaitu Salim ibn Umair, Alabah ibn Zaid, Abu Layla Abdurrahman ibn Ka'ab, Amr ibn al-Hammam, Abdullah ibn al-Mughaffal al-Muzani, Harami ibn Abdullah, dan yang paling masyhurnya sahabat yang ketujuh ini yaitu siapa? Irbad ibn Sariyah al-Fazari radhiyallahu anhum. Sahabat yang masyhur meriwayatkan hadis apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Beliau termasuk dari deretan bakkaun, yang menangis karena apa? Tidak bisa ikut perang. Di sisi yang lain orang-orang munafikin, mereka memiliki kemampuan tapi apa? Sembunyi, tidak ikut. Itulah bedanya. Kembalinya ke masalah apa, kawan? Ke masalah iman. Perbedaan yang sangat jelas. Sama-sama tinggal di Madinah, tidak ikut perang, tapi orang-orang munafikin mereka mendapatkan ancaman yang besar, tapi para sahabat ini mendapatkan pahala yang besar walaupun tidak ikut perang. Kenapa? Karena sangat ingin berperang, cuman dikarenakan uzur.
Tidak ada biaya untuk ikut berperang. Dan hendaknya demikian pula yang ada pada diri kita, ikhwan. Di hari-hari yang seperti ini, jangan sampai pupus di hati-hati kita keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus ada niatan dalam diri setiap muslim untuk berjihad, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Niatkan sehingga kapan saja ada kesempatan berjihad, kemudian ada jihad yang syar'i yang ditegakkan oleh ulama yang rasikh fil ilm, yang kokoh dalam ilmunya, dia berniat untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga seandainya dia mati di atas pembaringannya, dia sudah mendapatkan apa? Keutamaan sebagai syuhada. Walau mata ala firasyih, walaupun mati di atas firasnya. Dan dari kalangan munafikin yang tidak ikut dalam peperangan ini sekitar 80 orang. Adapun dari orang-orang yang beriman tapi saat itu tergelincir sehingga tidak ikut dalam peperangan Tabuk padahal tidak memiliki uzur, 3 orang yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya di poin yang ke-474. Dan pada peperangan Tabuk ini banyak bukti-bukti kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinampakkan, ya kawan, di perjalanan ketika perbekalan sangat sedikit, barokah yang dilihat, barokah yang dirasakan oleh para sahabat banyak dalam peperangan Tabuk ini. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.